Ya, baik. Selamat datang kepada tutor One Shot sekalian. Hadir lagi. Senang banget bisa silaturahmi sama teman-teman di sini. Nah, kali ini saya mau ngejabarin tentang SOP saat proses Bimbel di kelas online 21 hari ini ya. Jadi eh, SOP-nya yang pertama adalah tutor bersiap 30 menit sebelum jam webinar dimulai, mengikuti waktu WIB ya. Jadi kan peserta tuh macam-macam ya, ada yang dari timur, ada yang dari barat gitu. Nah, ini udah saya jabarkan juga sih ke mereka untuk bisa standby sesuai waktunya mengikuti tempat kita. Tapi kita juga harus standby juga 30 menit sebelum itu dimulai. Bagusnya sih setengah jam atau 1 jam sebelum dimulai udah share linknya dulu ya ke grup biar mereka pada masuk gitu. Lalu poin nomor 2, menyiapkan koneksi internet stabil disarankan minimal kecepatan downloadnya 5 Mbps. Nah ini sebenarnya kalau pakai provider tuh cukup pakai Indosat ya. Udah dia nilainya mulai kisaran 6 sampai 10 kalau pakai IndiHome ya WiFi itu udah di atas 10 asal jangan banyak yang pakai itu aja sih. Pakai simpati apalagi cepet ya. Nah, jadi kalau yang udah pernah ikutan webinar mungkin udah pernah ngerasain kali ya gimana rasanya sinyal-sinyal provider kalian. Lalu yang ketiga disarankan memakai laptop atau PC daripada smartphone dan menggunakan headset. Ini tujuannya karena kalau pakai smartphone itu banyak distraksi ya. Tapi kalau pakai laptop kan lebih enak dan di sini kan ada anjuran untuk merecord juga. Nah, kalau di record itu pakai PC memorinya bisa nampung banyak gitu. HP juga bisa sih, cuman terkadang nanti akses ke Zoom-nya itu pakai link dan linknya itu harus download lagi, jadi bisa double gitu untuk ngedownloadnya. Nah ini disarankan pakai laptop, kecuali laptopnya benar-benar rusak, nah nggak ada yang bisa dipakai lagi, baru pakai smartphone nggak apa-apa ya. Poin 4, selama proses belajar, peserta hanya diperkenankan mencatat, memfoto atau screen capture materi yang sudah dijelaskan. Ini juga udah saya jabarkan ke mereka, jadi ini just info aja buat teman-teman. Poin 5, jam operasional webinar mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pihak manajemen One Shot. Udah dibuatkan di bawah, teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan jadwalnya. Poin 6, tutor wajib mengingatkan H-1. Bagusnya ya H-1. Tapi ada juga yang H-1 jam, enggak jadi masalah, yang penting udah ngingetin gitu ya. Kepada grup untuk jam pembahasan pada hari H. Misalkan besok ngajar, boleh nih nginfoin malam ini. Atau H-1 jam kalau misalkan kelupaan ya. Tujuannya sih biar nge-reminder aja, karena kan di sini kita melakukan sebuah sharing ilmu sambil ngasih service juga gitu. Jika tidak bisa hadir, ya, kalau misalkan nggak bisa hadir, ngabari nih ke Fadli, eh, H-2. Nah, jadi diharapkan teman-teman kalau nggak bisa hadir, udah bisa ngabarin nih di H-2 gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak bisa di H-12 jam, disarankan untuk mencari alternatif. Nah, alternatifnya disarankan untuk mencari dulu yang di internal. Baru kalau internal nggak bisa, boleh cari yang ke eksternal ya. Eksternal itu berarti di luar pengajar one shot gitu. Tapi disarankan untuk yang tidak terikat dengan instansi lain. Kurang lebih seperti itu ya. Karena kan di sini kita nge-share pembahasan ya. Nah, pembahasan itu kan kita nggak share kepada peserta gitu. Dan ini jadi hal yang konfidensial gitu buat kita. Rahasia. Oke, masuk yang poin 8, tutor memberikan akses link kepada peserta di grup via Zoom dengan sign in pakai akun ini, emailnya oneshotmaths@gmail.com, passwordnya oneshot UKMPPD1. Jadi pas masuk Zoom nih ada sign in, nah pakai itu ya, karena itu sudah dibuatkan akun premium, jadi bisa dipakai lama ya. Nomor 9, tutor merecord proses bimbingan dan maksimal H+1 ya. Jadi pas ketika mulai di PC ataupun pahit-pahitnya di smartphone harus merecord ya dari awal.
Dan maksimal H+1, jadi keesokan harinya maksimal wajib mengupload si record Zoom-nya via Google Drive-nya di sini. Ini emailnya beda lagi, oneshotUKMPPD20@gmail.com, passwordnya oneshotUKMPPD ya. Jadi nanti di situ sudah ada tuh folder-foldernya, kalian tinggal nyesuaiin aja ya. Nomor 10, semua informasi mengenai proses bimbel online akan diinfokan di grup yang dibuat oleh pihak manajemen OneShot. Nah, jadi misalkan nanti ada perubahan jadwal atau jam gitu, nah itu harus dikoordinasikan di grup itu. Ya, jadi ngobrol dulu di grup tutor. Kalau misalkan di grup tutor udah fix deal di ACC oleh Kang Fadli, nah baru diinfokan ke grup itu ya, ke grup peserta kelas online. Dan kalau misalkan ada ngedadak ganti jadwal atau ganti hari atau ganti jam, itu mohon dikonfirmasi dulu ke Fadli dan juga dikonfirmasi ke grupnya, biar grupnya tahu gitu ada perubahan itu dan siap-siap. Lama proses poin 11, lama proses belajar minimal 4 jam. Jadi di sini benar-benar harus minimal 4 jam ya. Kalau misalkan ternyata 3 jam udah beres, gimana dong? 3,5 jam beres, gimana dong? Sejamnya bisa dipakai untuk sharing-sharing materi gitu. Gimana caranya? Karena terus terang aja inilah yang kita andalkan di kelas kita, yaitu pakai waktu ya minimal 4 jam dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Maksudnya udah sampai 4 jam, 5 jam ternyata belum beres-beres, ya sesuaikan aja gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, kurang sebaiknya jangan ya. Karena ini jadi SOP juga untuk peserta. Poin 12, jika dalam plus minus 1 jam, WIB peserta tidak muncul dikarenakan masalah teknis ya, misalkan listrik mati se-Indonesia gitu ya, terus tiba-tiba ada yang lagi ngeretas dari NASA gitu ke kita, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu cuman di Bandung aja yang bisa ngakses gitu, jadi pesertanya nggak ada. Itu baru dilakukan kebijakan untuk reschedule ke tanggal yang lain. Tentunya tanggalnya di luar dari tanggal operasional, yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 9, 15 Juli sampai 9 Agustus. Gitu ya. Nanti ditentukan juga, diobrolkan bareng pihak manajemen. Karena pernah juga tuh ada yang daerahnya ada pemadaman, wifi-nya nggak jalan, nah, terjadi kayak gitu. Poin 13, tutor diminta untuk mute selama proses belajar. Jadi kita bisa ya di Zoom tuh nggak unmute semuanya gitu. Nah, pakai aplikasi itu ya. 14, tutor dipersilakan untuk usul istirahat sejenak 10-30 menit. Ini sekali ya, jika memasuki waktu untuk beribadah, lapar, ataupun sudah dirasa lelah. Kalau mau ibadah, sholat, boleh. Misalkan kena asar, kena maghrib, kena isya. Nah, itu boleh istirahat jadi 3 kali ya. Tapi kalau misalkan dari jam dari pagi jam 8 sampai jam 2, cukup sekali aja. Gitu. Poin 16, tutor wajib menjawab pertanyaan sesuai jadwal piket. Nah, jika ada peserta yang bertanya di grup, peserta kelas online untuk konsultasi seputaran soal yang belum bisa terjawab. Nah, jadi akan ada jadwal piketnya nih masing-masing. Dan wajib dijawab karena dari setiap pertanyaannya itu akan kita beri reward untuk tutor. Jika dirasa ragu untuk menjawab, misalkan nih jadwalnya si X hari tanggal 15 sampai 20 ragu untuk menjawab soal itu, nah itu boleh dikonsultasikan di grup tutor ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Disarankan dilarang untuk late respon lebih dari 8 jam ya setelah turun pertanyaan. Jadi kalau misalkan emang nggak tahu, boleh dikomunikasikan, misalkan menjawab, saya coba tanyakan dulu gitu, jadi jangan sampai kosong banget gitu. Harus ada komunikasi yang dibangun di situ. Misal nanti ya coba dicek dulu di sini. Nah, minimal ada kayak begitunya lah untuk menjawab biar respon kita itu bagus gitu di proses setelah pembelajarannya. Nah, ini mendapatkan fee sebesar 10K tiap orang yang bertanya sampai pertanyaannya terjawab ya selama jadwal piket gitu.
Nah, mohon nanti untuk men-screenshot setiap jawaban yang sudah terjawab itu dan kirim ke Fadli. Gitu. Nanti akan dicairkan sesuai jumlahnya. Formatnya nanti kirim, misalkan jumlah pertanyaan 10, ini screenshotnya 10 gitu. 17 hal-hal lain di luar aturan yang tercantum dapat dibahas dengan pihak manajemen. Jadi kalau ada apa-apa yang masih ingin ditanyakan bisa dijawab di sana. Peserta akan mendapatkan link record Zoom video ya. Nanti kalau misalkan ada yang nanya kapan nih saya bisa dapat, nah itu dapatnya di ujung dari proses bimbingan ya. Nah sebenarnya sih kita mau coba kasih secepat mungkin ya, karena takutnya mereka keburu UKM PPD itu. Jadi H+1 itu setelah kalian upload itu dicoba untuk segera dikasihkan biar bisa diakses cepatnya gitu, karena kan kalau kita beres tanggal 9 Agustus tanggal 12 apa 16 gitu UKMPD-nya kan terlalu mepet gitu. Jadi yang H plus 3 sampai 7 terhitung dari kelas bimbingan terakhir itu eh, dia keseluruhan dari si total video itu. Takutnya di jalan ada kendala. Nah, ini nanti yang ngurusin Bang Ikrar ya. Teknis pada saat webinar, jadi awalnya kita mulai dengan perkenalan berdoa kurang lebih 5 menit. Salam kenalan dulu gitu ya. Terus tutor melakukan pemaparan pembahasan soal dan dapat bertanya jika di tengah materi ada yang tidak dimengerti. Nah, atau ngechat via Zoom. Jadi saat itu boleh langsung ditanyakan ya. Dan akhiri dengan penutupan. Nah, saya mungkin mau berpesan sama teman-teman, bahas 100 soal tuh kalau detail banget, itu akan lama banget ya. Jadi saran saya biar 4 jam cukup tuh satu soal 4 menit. Nah, kalau bisa lebih cepat daripada itu nggak jadi masalah. Tapi harus tetap diperhatikan juga supaya anak-anak tuh bisa paham gitu ya, dengan seni dari sejawat di sini gitu masing-masing, gimana caranya membuat orang tersebut jadi paham. Dan diakhiri dengan penutupan. Nah, ini jadwal piketnya ya. Jadi kan ada grup ya, kalau ada yang nanya-nanya bisa dijawab di situ. Ini Dokter Hasan dari tanggal 15 sampai 18, Dokter Sarman 19 sampai 22 Juli ya. Dokter Bardan 23 sampai 27 Juli, Dokter Rahma 28 sampai 31 Juli ya. Terus Dokter Indah Kus dari tanggal 1 sampai 5 Agustus, Dokter Isdias dari tanggal 6 sampai 9 Agustus gitu. Ini udah kita plotting ya. Nah, ini jadwalnya ya. Ini dimulai dari hari Rabu. Ini tutornya, ini tempat, ini jamnya yang udah kita plottingkan. Nah, pas tanggal 21 ini nih ada 2 kali pemaparan soal ya, sehari 100. Jadi di tanggal 21 ini ada 200 soal yang dibahas. Nah, jadi nanti mohon diperhatikan ya agar si peserta itu benar-benar sudah ngerjain soal tryout ya. Jadi sistemnya itu nanti apa yang sudah dia kerjakan si soal tryout-nya di web akan dibahas di sini gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus sampai tanggal 30, terus kita libur dari tanggal 31 sampai tanggal 5 ya, karena ada Idul Adha dan lain-lain. Mulai lagi beres tanggal 9. Nah, ini penjabaran kepada si peserta. Jadi peserta itu diminta untuk kerjain TO 1 sampai 9. Nah, si TO 1 ini dia kerjain sebelum tanggal 15. Karena TO 1 ini dia isinya ada 200 soal. Dan dia harus kerjain full 200 menit. Nggak boleh lepas gitu. Nah, dari yang TO 1 ini, nanti dibahas di tanggal 15 dan di tanggal 16. Berarti pas tanggal 17 dan 18-nya dia akan ngerjain TO2. Nah, makanya di tanggal 16 ini TO2 harus selesai. Tapi saya udah nganjurin sih ke semuanya untuk ngerjain nyicil dari sekarang gitu. Jauh-jauh hari. Nah, untuk di tanggal ini kok TO3, TO4, TO5 ini kan tiap hari. Karena di tanggal 21-nya kan ada 200 soal yang akan dibahas. Makanya diminta untuk mengikuti alur yang ini gitu. Atau lebih bagusnya lagi kalau misalkan dikerjakan jauh-jauh hari.
Lalu masuk lagi di tanggal 26, di TO6 pas tanggal 23, begitu pula ya. Jadi nanti di UAS tanggal 24 sampai 25, 25-nya dia ngerjain lagi TO7. Nah, jadi sejawat tutor-tutor di sini harus paham juga nih TO berapa yang bakal dibahas dan harus ngeingetin juga kepada pesertanya agar ngerjain si TO-nya terlebih dahulu. Itu di web ya, ngerjainnya di web ukmppd.oneshot. Nanti libur, nah baru di sini kita mulai lagi di tanggal 6, berarti dia harus ngerjain TO 10 di tanggal 5-nya atau sebelum itu. Dan beres. Nah, ini uh, folder yang udah dibikin di G Drive-nya. Nah, silakan nanti kalau sudah beres, recordnya bisa di share ke CD ya, jadi H+1. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan prosesnya. Ilmu yang kita sharingkan bisa jadi barokah, bisa berguna buat mereka dan tembus UKM PPD-nya. Oke, itu saja. Ya, semoga adik-adik kita, peserta kita bisa lulus dengan one shot, dengan hati cukup sekali. Oke, terima kasih.